Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Saputra, NPM 1882200011. Saya di sini dari kelas Agribisnis A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas PPT yang saya buat mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Hal ini saya perbuat untuk memenuhi tugas manajemen sistem informasi agribisnis, dosen pengampu Ibu Sri Aryani. Langsung saja akan saya paparkan pada slide yang pertama. Teknologi informasi mempunyai 3 peranan pokok dalam bidang pertanian. Di antara yang pertama yaitu instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan. Yang kedua, produk dan jasa teknologi informasi merupakan komoditas yang mampu memberikan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, teknologi informasi bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan nomor 1, instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan. Di antaranya itu dalam proses penyuluhan. Penyuluhan merupakan upaya pemerintah memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian. Salah satunya Information and Communication Technologies atau yang disingkat dengan ICT atau yang dikenal dengan sebutan Cyber Extension yang merupakan penggunaan jaringan online, komputer, dan digital interaktif multimedia untuk memfasilitasi penyuluhan di bidang pertanian. Jadi, kegunaan dari instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu adanya jejaring sosial akan mempermudah proses penyuluhan pertanian kepada para petani. Yang kedua, produk dan jasa teknologi informasi merupakan komoditas yang mampu memberikan peningkatan pendapatan, yaitu e-agriculture. Pada dasarnya, e-agriculture adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan ini dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian, mulai dari proses produksi sampai pada pemasaran hasilnya. 3 produk agriculture contohnya, yaitu pertama ada crop accurate, yang kedua agri-track, yang ketiga crop insurance. Dalam proses ini, proses pertanian dapat menggunakan teknologi informasi yang dapat mempercepat proses pemasaran dan mempermudah mengecek harga pemasaran. Yang selanjutnya, teknologi informasi bisa menjadi praktek persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mewujudkan pembentukan jaringan informasi, dengan adanya sebuah jaringan informasi yang dilakukan para petani antar daerah, diharapkan pula sebagai media untuk bertukar informasi antar daerah, maupun saling berbagi pengalaman dalam bidang pertanian. Hal ini dapat mempererat hubungan persatuan dan kesatuan antar daerah maupun bangsa. Jadi dengan terbentuknya pembentukan jaringan informasi tersebut, setiap petani bisa saling berhubungan dan saling bertukar pikiran, bisa saling menukar ilmu apa yang dia dapat. Misalkan ada teori, praktek yang dapat meningkatkan hasil produksi dapat di-share kepada petani yang lain. Tidak hanya dalam sektor produksi, tetapi dalam sektor pemasaran. Petani dapat saling bertanya masalah harga dari hasil produksi tersebut. Dari sistem teknologi informasi tersebut adanya kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya itu keterbatasan kemampuan para petani, di mana petani yang ada di Indonesia masih kurangnya sumber daya manusianya, yang mengakibatkan keterlambatan proses penyebaran teknologi informasi kepada para petani. Yang kedua, kesenjangan pelatihan. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani mengenai teknologi informasi, tetapi tidak semua petani dapat tercapai. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya kesenjangan pelatihan tersebut. Yang ketiga, internet tidak menjangkau petani, di mana kita ketahui negara Indonesia masih banyak di dalamnya yaitu tidak terjangkaunya jaringan teknologi informasi
Masih banyak negara-negara, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini merupakan wilayah pedalaman yang belum terakses media komunikasi. Hal tersebut menyusahkan para petani untuk mengakses internet. Yang keempat, biaya penggunaan internet maupun alat yang mahal. Hal tersebut didasari karena proses transportasi yang memerlukan waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan kesenjangan masalah harga alat pertanian maupun internet. Selain adanya kekurangan, di dalamnya juga ada kelebihan. Yang pertama, membuat pekerjaan petani lebih efisien dan efektif, di mana petani bisa lebih bekerja dalam meningkatkan sektor produksi pertaniannya dengan memanfaatkan teknologi informasi sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan petani lebih efisien dan efektif. Contohnya yaitu uh, petani bisa lebih mudah untuk mengakses informasi pengetahuan mengenai misalnya cara pemupukan. Bagaimana sih cara pemupukan dengan dosis yang baik dan benar? Petani dapat mengakses di seluruh platform-platform internet yang ada di Google contohnya. Yang kedua, cepat menerima informasi terupdate. Hal ini contohnya yaitu mengenai harga pasar, misalnya padi, gabah padi. Berapa harga beras, jadi petani dapat memperkirakan dan dapat memilih mana harga yang lebih mahal. Yang ketiga, menjangkau pemasaran yang luas. Para petani dapat menjual hasil produksinya dengan pasar yang sangat luas, yaitu melalui media internet dengan mempromosikan produknya ke dalam media sosial, platform-platform e-commerce, dan sebagainya. Yang keempat, hasil produksi dapat melimpah karena petani dapat menjangkau akses pengetahuan dengan mudah dan gampang, dan bisa saling bertukar pikiran dengan petani-petani lain. Selanjutnya, kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting dalam pertanian untuk berkomunikasi maupun untuk mendapatkan informasi terbaru. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membuat pekerjaan petani lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan pendapatan petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi PPT saya. Apabila ada kekurangan di dalamnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.